Oke guys, kalau dibilang berkembang itu adalah bertumbuh, berproses suatu hal baru yang kalian coba dengan ikhtiar, bentuk ikhtiar dan bentuk kalian itu ingin bisa berpenghasilan ya. Dalam hal apapun kalian harus mau berkembang. Nah, itu penting banget. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Oke guys, di video singkat kali ini aku akan bahas tentang 4 hal kalian susah berkembang dalam suatu bidang ya. Nah, entah bidang apapun, kalian itu harus mau berkembang dan bertumbuh. Jadi kalian itu benar-benar harus punya tekad yang bulat ya untuk bisa berkembang. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, nah ini adalah poin-poin 4 hal kalian susah berkembang, yaitu apa aja yang mungkin ada suatu hal mindset yang kalian temukan dalam pola pikir kalian yang susah berkembang itu kenapa. Nah, di sini poinnya itu pasti kalian nggak mau mencoba hal baru, takut gagal, takut istilahnya nggak sesuai ekspektasi, takut suatu hal itu kalian nggak berhasil gitu. Jadi semua itu kalian harus tanamkan dalam diri kalian, mencoba hal baru. Karena kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak bakalan tahu garis finish dari kalian mencobanya. Entah bisnis online, YouTuber, Shopee affiliate, marketing segala macam, itu harus mencoba selangkah lagi maju. Nah, dengan mencoba suatu hal yang baru, kalian itu bisa selangkah lebih maju ya. Karena kalian sudah mau bergerak, udah mau bertumbuh. Udah mau atau punya rencana mau ke depannya seperti apa. Entah kalian mikirin hidup kalian, investasi leher ke atas itu penting, investasi jangka panjang. Intinya kalian harus punya tabungan darurat, investasi uang, entah dalam berupa konten kreator atau segala macam, itu harus mencoba hal baru. Next. Nah, poin kedua yaitu 4 hal kalian susah berkembang, yaitu nggak mau bertumbuh atau belajar. Seringkali aku ingatin ke kalian, bertumbuh itu selangkah lagi lebih maju, tapi harus didukungi dengan belajar. Belajar itu kalian harus ada kemauan untuk belajar, entah dari sosial media yang kalian punya, ilmu apa yang kalian mau cari, entah kalian bisa browsing di Google, di konten kreator, tutorial, segala macam itu kalian bisa lakukan dengan mudahnya di internet. Jadi kalian itu setidaknya tidak ketinggalan zaman atau terlindas zaman sama sosial media kalian. Kalau kalian nggak upgrade sosial media kalian atau kalian tertinggal, itu kalian bakalan terlindas oleh zaman, sulit berkembang, bertumbuh. Karena kalau kalian sudah masuk ke sosial media atau sudah masuk perkembangan zaman sekarang modelnya sosial media, kalian harus ikuti perkembangan itu. Jangan sampai kalian bisa terlindas oleh zaman kalau kalian nggak tahu istilahnya sosial media. Next. Nah, poin ketiga yaitu 4 hal kalian susah berkembang, yaitu selalu nggak fokus dan konsisten. Nah, di sini yang kalian pentingin itu fokus. Fokusnya itu harus kalian contohnya jadi YouTuber, jangan jadi isapan jempol belakang. Kalian buat konten cuman isapan yang enak-enak aja, kalian pikir jadi konten kreator tanpa tahu sebab resiko dari konten kreator itu. Nah, kalian istilahnya upload video, dalam upload video itu penontonnya sepi, berapa kali kalian down, kalian nggak mau bikin video lagi, kalian nggak mau berkembang lagi, sementara persyaratannya itu belum memenuhi persyaratan. Makanya itu dinamakan mental, istilahnya mental yang nggak kuat ya guys. Kalau kalian itu menjadi konten kreator itu harus mentalnya itu tahan banting. Nah, poin yang ketiganya itu selalu kalian itu nggak fokus dan konsisten. Nah, kalau kunci dalam suatu bidang itu harus fokus. Kalian tentukan kalau kalian menjadi konten kreator, tujuan kalian itu menjadi konten kreator itu apa.
yang kalian mau jadi konten kreator. Contohnya kalau jadi konten kreator itu apa? Nah, aku pun ibaratnya konten kreator yang masih belajar, masih bertumbuh ya. Kalau dibilang fokus aku untuk menjadi konten kreator yaitu aku ingin yang pasti jualan online di sosial media, menambah follower, dan gak munafik untuk bisa berpenghasilan. Itu tujuan aku di YouTube, dan itu harus aku tanamkan di saat aku males bikin video. Tujuan aku itu apa di YouTube? Nah, yang penting itu aku bisa berbagi ilmu yang aku punya, guys. Itu sangat penting. Karena kalau misalnya kalian itu dalam bentuk ilmu yang kalian punya, kalian share di YouTube dan orang nggak tahu, itu kemungkinan bisa berpengaruh penting sama suatu hal orang yang menonton kalian. Kalau positif ya. Next. Nah, kalau misalnya konsisten, itu yang dinamakan konsisten itu adalah suatu hal yang dilakukan berulang kali sampai kalian terus terbiasa. Contohnya kalau misalnya konsisten dalam suatu bisnis, kalian promosi itu nggak bisa kalian lakukan cuman sekali, 2 kali, 3 kali. Konsisten itu dibutuhkan seorang pebisnis online. Kalau kalian nggak konsisten atau promosi di Senin Kamis, hasilnya itu nggak sesuai harapan. Makanya kalau konsisten itu dibutuhkan untuk pebisnis online. Nah, karena kalian nggak bakalan tahu target market kalian itu, lihat story kalian itu kapan, menggerakkan hati customer itu kapan. Jadinya kalian usahain promosi setiap saat. Itu yang dinamakan konsisten. Jadi nggak cuman asal posting, nggak cuma asal jualan tanpa adanya fokus dan konsisten. Nah, poin keempat yaitu 4 hal kalian susah berkembang, yaitu tidak mau mengambil keputusan atau resiko yang ada. Seringkali aku bilang, entah apapun bisnis online itu harus ada keputusan, harus ada keteguhan dalam hati kalian. Kalian itu mau bisnis itu tujuannya apa? Tujuannya untuk berpenghasilan. Kalian usahain punya sedikit istilahnya perencanaan. Kalau kalian mau jualan tanpa modal, kalian bisa menjadi dropshipper, kalian menjadi reseller. Nah, kalau kalian mau tumbuh lagi, kalian bisa menjadi supplier tangan pertama yang menjualkan suatu produk ke reseller ataupun orang-orang yang berpengaruh penting untuk bisa penjualan kalian itu lebih banyak ya. Karena kalau supplier itu kan menyetok barang produk-produknya berkualitas dengan dana yang memadai. Tetapi kalau reseller itu sistem dropship, terima jadi dari supplier, jadi tangan kedua. Jadi dia itu bekerja sama supplier untuk menjualkan suatu produk. Nanti reseller itu up harganya, dan di situ dia bisa mendapatkan keuntungan serta terima beres ya, karena bisa jadi dari agen tersebut yang mengirimkan suatu produknya dengan mengatasnamakan kita sebagai penjual online-nya. Itu yang dinamakan dropshipper, beda banget. Kalau misalnya kalian istilahnya nggak mau ngambil keputusan, entah kalian nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang, nggak mau menghadapi resiko yang ada, kalian down di saat itu, nah kalian itu salah banget. Makanya kalian sulit berkembang. Nah, itu poin penting bagi kalian untuk bisa terus berpikir positif, selangkah lagi bisa menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat untuk hidup kalian ya guys. Apapun yang baik kalian terima, hal-hal yang mungkin gak baik itu jangan kalian terima dari suatu konten kreator ya, karena gak semua konten kreator itu bisa mendidik kalian untuk selangkah lagi lebih maju ya. Oke guys, segitu dulu tentang poin 4 hal yang kalian susah berkembang. Itu apa kesalahan kalian dari tips-tips yang aku buat ya guys. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima kalian dan bermanfaat. Jangan lupa aku butuh support dan kasih saran agar channel aku terus berkembang. Nah, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi kalian, semoga kalian bahagia dan sukses selalu, diberi kemudahan dan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian wajib banget subscribe karena kalian bakalan ketinggalan tentang tips tutorial versi Nani Channel seputar Android, seputar bisnis dan vlog lainnya ya guys. Dengan hal-hal yang kalian bisa lihat dan temukan dalam playlist aku. See you next video, bye bye.